Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang penyusunan RAPBD. Perkenalkan, nama saya Fitria Novitasari dengan NIM 2023 SA016 dan teman saya. Saya Diva Maharani dengan NIM 2023 SA013. Saya Hilmaria Bilbina Putri dengan NIM 2023 SA019. Yang pertama, ada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD. Adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun untuk 1 tahun anggaran. RAPBD berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. RAPBD juga menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, struktur RAPBD. Yang pertama, mendapatkan pendapatan daerah. Semua penerimaan daerah yang menambah kekayaan bersih daerah, seperti pendapatan asli daerah, PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan yang sah. Yang kedua, belanja daerah belanja. Semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti biaya operasional, belanja modal, belanja tidak terduga. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, seperti penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, prinsip penyusunan RAPBD. Transparansi penyusunan RAPBD harus terbuka dan diakses oleh masyarakat agar tercipta kepercayaan publik. Yang kedua, akuntabilitas setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran harus tepat guna dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Partisipatif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah perencanaan. Selanjutnya, Yang selanjutnya, ada mekanisme perancangan RAPBD yang terdiri dari yang pertama, penyusunan rancangan KUA dan PPAS, yang kedua, penyusunan RKA SKPD, yang ketiga, rancangan Perda tentang APBD, dan yang keempat, evaluasi dan penetapan Perda dan Perkada APBD. Yang pertama ada penyusunan rancangan KUA dan PPAS. Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD atau KUA berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, memuat asumsi dasar yang mendasari penyusunan anggaran untuk 1 tahun periode. Yang kedua, kepala daerah menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, dokumen yang merinci alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan, menjadi panduan legislatif dalam pembahasan dan pengesahan APBD. Yang ketiga, ada ketentuan terkait kesepakatan KUA dan PPAS pada peraturan pemerintah pasal nomor 12 tahun 2019. Dan yang keempat, ada rancangan KUA dan PPAS ini kemudian disampaikan oleh Kepala Daerah DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang kedua ada penyusunan RKA SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD adalah dokumen perencanaan yang penganggaran memuat program, kegiatan, rincian anggaran belanja, serta target kinerja unit kerja pemerintah. Penyusunan RKA SKPD berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati. Yang selanjutnya. ketiga, ada rancangan Perda APBD. Rancangan Perda APBD adalah dokumen krusial dalam akuntansi keuangan daerah yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Siklus penyusunan rancangan Perda APBD, penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah RKPD berdasarkan hasil kompilasi RKA SKPD, KUA, dan PPAS yang disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Yang kedua, kepala daerah mengajukan rancangan Perda APBD serta pembahasan oleh DPRD. Yang ketiga, persetujuan Perda APBD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran.
Dan yang terakhir, setelah persetujuan kepala daerah menyiapkan perkada APBD, Selanjutnya, evaluasi dan penetapan perda dan perkara APBD. Penyusunan dan evaluasi rancangan perkada ini diatur khusus untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan daerah. Proses evaluasinya yaitu rancangan perda berjabaran APBD dievaluasi oleh Kemendagri untuk provinsi atau gubernur untuk kabupaten atau kota, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, dan PPAS. Setelah evaluasi dan sesuai, kepala daerah menetapkan rancangan menjadi perda APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan perda dan perkara APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Lalu ada permasalahan dalam penyusunan RAPBD. Yang pertama, ada keterbatasan pendapatan daerah. Banyak daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat. 2. Perencanaan yang kurang tepat. Program yang disusun sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Intervensi politik. Kepentingan politik sering mempengaruhi alokasi anggaran. 4. Kurangnya transparansi masih minim keterbukaan informasi kepada masyarakat. 5. Kualitas SDM yang belum optimal, kurang kompetensi kooperator dalam penyusunan anggaran. Solusi dan strategi perbaikan dari permasalahan yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan asli daerah melalui inovasi pajak dan retribusi, 2. Memperbaiki sistem perencanaan berbasis data, 3. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal, 4. Mendorong partisipasi masyarakat, 5. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan. sekian presentasi